Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Talaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perhitungan struktur pada bangunan hotel. Pembahasan meliputi sistem struktur yang digunakan, pembebanan bangunan, serta perhitungan elemen struktur utama yang menjadi dasar perancangan bangunan. Struktur bangunan adalah sistem elemen-elemen konstruksi yang berfungsi untuk menopang, menahan, dan menyalurkan beban yang bekerja pada bangunan, baik beban mati, beban hidup, maupun beban lingkungan seperti angin dan gempa, agar bangunan tetap aman, stabil, dan layak digunakan. Beban tersebut disalurkan secara bertahap dari elemen struktur atas menuju elemen struktur bawah, hingga akhirnya diteruskan ke tanah. Dalam bangunan gedung, struktur umumnya terdiri dari pelat, balok, kolom, dan pondasi yang bekerja sebagai satu kesatuan. Setiap elemen memiliki peran masing-masing, di mana pelat berfungsi menerima beban langsung dari aktivitas di dalam bangunan. Balok menyalurkan beban ke kolom, kolom meneruskan beban ke pondasi, dan pondasi menyalurkan beban ke tanah dasar. Perencanaan struktur harus memenuhi persyaratan kekuatan, stabilitas, dan duktilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku agar keselamatan pengguna bangunan dapat terjamin. Konsep struktur bangunan hotel ini menggunakan sistem rangka beton bertulang dengan grade kolom teratur 8x8 meter. Struktur dirancang sebagai sistem rangka pemikul momen yang mampu menahan beban gravitasi dan gaya lateral. Beban bangunan disalurkan dari pelat lantai ke balok, kemudian ke kolom, dan diteruskan ke tanah melalui pondasi setempat atau footplate. Sistem ini dipilih karena efisien, aman, serta sesuai untuk bangunan hotel 8 lantai dengan bentang sedang dan tata masa yang teratur. Ini terdapat data-data bangunannya. Dan ini perhitungannya. Kolom direncanakan sebagai elemen vertikal utama struktur yang berfungsi memikul beban tekanan bangunan serta momen akibat pengaruh beban gravitasi dan gaya lateral. Beban yang berasal dari pelat lantai dan balok disalurkan ke kolom untuk selanjutnya diteruskan ke pondasi setempat sebagai sistem pendukung bangunan. Pada perencanaan bangunan hotel ini, kolom menggunakan beton bertulang dengan sistem rangka pemikul momen, sehingga desain kolom memperhatikan persyaratan kekuatan, kekakuan, stabilitas, dan duktilitas sesuai ketentuan SNE. Ukuran kolom ditentukan berdasarkan beban terfaktor hasil analisis struktur dan mutu material yang digunakan, dengan penerapan dimensi yang relatif seragam pada lantai bawah serta penyesuaian dimensi pada lantai atas sesuai kebutuhan. Tulangan longitudinal berfungsi menahan gaya tekan dan tarik, sedangkan tulangan transversal berfungsi mengendalikan gaya geser, mencegah tekuk tulangan utama, serta meningkatkan duktilitas kolom melalui pengaturan spasi sengkang yang lebih rapat pada daerah sendi plastis dan lebih jarang pada bagian tengah kolom, sehingga kolom mampu bekerja secara aman dan efisien. Pondasi berfungsi menyalurkan beban dari kolom ke tanah dasar secara aman dan merata. Pada bangunan hotel ini digunakan pondasi setempat atau footplate yang direncanakan berdasarkan beban kolom dan daya dukung tanah, sehingga mampu menjamin kestabilan dan keamanan struktur bangunan.
Balok berfungsi sebagai elemen struktur horizontal yang menyalurkan beban dari lantai ke kolom. Pada bangunan hotel ini, balok direncanakan menggunakan beton bertulang untuk menahan momen lentur dan gaya geser akibat beban gravitasi, serta dirancang sesuai ketentuan SNI agar mampu bekerja secara aman dan efisien. Portal merupakan sistem rangka struktur yang tersusun dari balok dan kolom yang saling terhubung secara kaku. Pada bangunan hotel ini, portal beton bertulang berfungsi menahan beban gravitasi sekaligus gaya lateral seperti gempa dan angin, serta menyalurkan beban tersebut secara aman ke pondasi melalui kolom. Septic tank merupakan bangunan utilitas yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan pengolahan awal limbah cair domestik sebelum dialirkan ke bidang resapan. Septic tank direncanakan kedap air, memiliki sistem pengendapan dan penguraian limbah secara anaerob, serta ditempatkan pada lokasi yang aman agar tidak mencemari lingkungan dan sumber air di sekitarnya. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.